kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW dalam hidup pun kita harus kasih peringatan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, harus kasih peringatan. Karena kan Nabi SAW diutus untuk diikuti kan, ittiba. Dan ketika tugasnya memberikan kabar gembira dan peringatan, maka kita pun harus mengikuti beliau memberikan kabar gembira dan peringatan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan yang perlu diingatkan ketika kita memberikan peringatan di tengah-tengah keluarga, misalnya baik keluarga inti, keluarga besar, grup WA, atau teman-teman, sahabat-sahabat, atmosfer yang harus dibangun adalah atmosfer kasih sayang. Karena Nabi itu bukan karena benci, bukan karena sebel, bukan karena kesel, bukan karena hasad apalagi, bukan karena emosi atau marah-marah, enggak. Nabi itu sayang, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Nah ini kalau misalnya hubungan kita tercipta dengan cara seperti ini tuh enak banget loh jemaah, saling memperingatkan satu dengan yang lain. Dan karena cara penyampaian peringatannya bagus, tepat, terus pesannya narasinya dapat, suasana juga suasana kasih sayang, atmosfer kasih sayang, bukan karena kebencian, bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan karena ingin menjatuhkan saudaranya, tapi karena sayang sama saudara, sehingga yang diberikan peringatan nerima, oh iya karena dia sayang sama saya ya, itu akan tercipta sebuah kualitas hubungan yang bagus. Dan mulai dari lingkungan terkecil, suami memberikan peringatan sama istri dan anak-anak, tapi atmosfernya itu kasih sayang. Istri juga gitu, kalau melihat kayaknya suamiku nih dalam beberapa waktu ini agak sedikit kurang fokus nih di atas jalan yang benar, kasih peringatan. Tapi karena kita istri hati-hati, cara bicaranya tuh diatur, tapi atmosfernya tuh kasih sayang. Jadi suami juga nanggap bahwa istriku tuh memperingatkan ini karena sayang sama aku. Nah seringkali kan pesan itu nggak dapat, jadi kesannya dibatas-batasi, posesif, dan akhirnya ribut deh, Jadi ini yang perlu kita camkan. Orang tua ke anak juga gitu. Ada banyak orang tua tuh memperingatkan anak-anak remajanya tentang hubungan hubungan lawan jenis. Dan sekarang harus diingatkan juga hubungan sesama jenis juga nih bahaya. Itu kan seringkali nggak dapat pesannya ke anak-anak. Di anak tuh berpikir orang tua gue nih kolot, kaku, nggak percaya sama gue gitu kan. Ya nggak sih? Nanti waktu jadi remaja nangkepnya gimana? Tentu saja nggak semua ya. Tapi banyak yang gitu. Akhirnya dicuekin aja. Maunya mama peringatkan ya, kamu tuh jangan ini. Iya ma. Tapi di belakang tetap aja. Atau misalnya ketika orang tua memperingatkan tentang bahaya narkoba, putau, atau ganja, pokoknya kamu jangan ini ya. Iya ma. Di belakang nyoba deh. Karena seringkali itu pesan tuh nggak nyampe. Dan yang lebih naas lagi, justru pesannya sebagian bandar yang sampai. Jadi sebagian orang berpikir yang perhatian sama gue ya dia, padahal dia bandar. Ya biar barangnya laku. Terus orang tua lu gimana? Nyokap bokap gue emang gak perhatian sama gue, gak pernah punya ada waktu sama gue, kan gitu seringkali orang tuh udah gak punya waktu, gak punya perhatian, setiap bicara kayak ustadzah. Aduh enggak nih, gak ngerti gimana perasaan kita sebagai anak. Jangan-jangan mereka lahir langsung jadi orang tua, gak pernah ngelewatin fase jadi anak, kok gak ngerti perasaan jadi anak gitu. Kadang-kadang orang tuh kan mereka tuh pernah jadi anak juga, kenapa begini? Ya namanya juga anak-anak. Nah jadi seringkali itu peringatan tuh nggak efektif, bukan karena substansinya, bukan karena esensinya, tapi karena atmosfer, suasana, dan pesannya tuh nggak dapat. Bahwa ini rahmatan, ini tuh kasih sayang dan harus disampaikan. Makanya rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Ini harus kuat jemaah. Dan ini PR kita semua untuk menyampaikan peringatan seikhlas mungkin, hati itu dibersihkan sebersih mungkin, lalu cara penyampaian, gestur, sikap itu benar-benar menunjukkan orang yang sayang sama objek atau yang diperingatkan tersebut. Kasih peringatannya itu tuh harus benar-benar menunjukkan kita sayang sama dia. Jangan langsung udah biar gue panggil, antum tuh bikin malu aja.
Aduh susah kalau udah begitu. Aneh peringatin ya, jangan deket-deket. Ya susah. Orang tuh apa sayangnya sama saya kalau begini ceritanya. Kita coba masuk tanya, ada masalah apa? Kita nih kayak keluarga, kita sayang sama antum, kita sayang sama kamu. Dan syaitan nih ngegoda kita terus. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang. Dan hati-hati gitu loh. Jangan sampai kita jatuh ke dalam hal yang haram. Karena siapa yang nggak pernah salah, hadirin? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tuh banyak melakukan kesalahan. Selama kita masih manusia, kita banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari orang-orang yang banyak berbuat salah adalah yang paling banyak bertaubat. Dan biar bisa sadar dan bertobat, seringkali kita butuh peringatan. Tapi kan jiwa ini lemah ya. Iman kita juga nggak sehebat para sahabat pastinya. Maka kita butuh peringatan yang benar-benar mencerminkan rasa kasih sayang, mencerminkan bahwa dia itu ingin yang terbaik buat kita dan ingin kita berhasil.